Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi awjaba alaina ada az-zakah wa hathana ala al-infaq was-sadaqah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam surat Al-Munafiqun, dua ayat terakhir disebutkan wa anfiqu. Di situ min qabli ayat ya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ayat ini menegaskan bahwa orang kalau sudah menjelang ajal tiba itu selalu menyesal. Ketika ajal tiba, maka setiap orang akan menyesal. Dan penyesalannya yang pertama kali, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau ya Allah mengundurkan umurku sebentar saja, katakan 1 hari saja. Apa seandainya diberi waktu yang sebentar itu? Fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Bila aku diberi waktu sebentar saja, 1 hari saja, fa'as-saddaqa, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas shalihin, dan aku menjadi orang saleh. Dua penyesalan ketika ajal tiba. Penyesalan pertama, ingin memperbanyak sedekah. Penyesalan kedua, ingin banyak berbuat amal saleh. Mengapa sedekah duluan di sini disebutkan? Ternyata saat manusia kedatangan ajal, semua amalnya diputar, seakan-akan slide yang itu dilihatkan apa yang telah dilakukannya dari perbuatan-perbuatan baiknya, sedekah-sedekahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, diperlihatkan semuanya, termasuk dosa-dosanya diperlihatkan. Maka menjelang orang ketiga, ada yang kelihatan meneteskan air mata, ada yang senyum, karena diputar amalan kita. Kemudian kalau diberi waktu, fa'as-saddaqa wa akum minas shalihin, maka aku akan bersedekah. Mengapa bersedekah? Ternyata pahala bersedekah itu luar biasa. Apa yang kita cari dari nafkah, dari harta, semua akan menjadi hisab, kecuali yang disedekahkan. Iman itu ternyata pembuktian pertama adalah dengan sedekah itu.
innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Di dalam surat Al-Hujurat Allah menegaskan bahwa hanyalah orang mukmin yang sesungguhnya adalah orang-orang yang meyakini, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semalam yartabu, kemudian tidak ada rasa ragu sedikit pun. Kemudian apa setelah itu? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan dia berjuang dengan harta dan dengan jiwa. Harta dulu, baru jiwa. Sebab peperangan itu jarang. Yang sering adalah peperangan yang menggunakan uang untuk menahan hawa nafsu, untuk menebarkan ilmu, untuk mengokohkan kedudukan umat dan seterusnya, perlu dengan uang. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ternyata pembuktian keimanan kita itu dengan sedekah. Was-shadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah sebagai bukti keimanan seseorang. Bapak yang saya muliakan, zakat itu masya Allah manfaatnya luar biasa. Zakat secara bahasa artinya tumbuh. Nama yanmu, zakayazku, punya makna tumbuh. Harta yang disedekahkan, harta yang dizakati akan tumbuh. Bukan sekedar tumbuh dari segi pahalanya. Kalau pahalanya jelas akan tumbuh luar biasa. Orang yang sederhana, istilahnya duitnya tidak banyak tapi mau sedekah, bisa pahalanya sampai tanpa batas. Jadi sedekah itu ternyata bertingkat-tingkat. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 18 kali lipat, ada yang sampai 70 kali lipat, ada yang sampai 700 kali lipat, ada yang sampai dilipat gandakan tanpa batas. Kalau yang 10 kali lipat itu sedekah biasa. Tetapi kalau kita kedatangan orang yang sedang butuh, kawan kita sedang butuh, kemudian dia berhutang, hutang ini, Mas, hutang dong untuk beli beras di rumah habis umpamanya. Kemudian menghutanginya itu 18 kali lipat. Kalau sedekah biasa untuk orang yang menuntut ilmu menjadi 70 kali lipat. Tetapi untuk berjuang di jalan Allah sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, untuk mempertahankan agama dari serangan musuh-musuhnya, untuk mendirikan sekolah sehingga sekolah itu bisa menanamkan akidah sehingga tidak kena pemurtadan, untuk agar orang bisa ibadah dengan baik. Tapi intinya asalnya adalah untuk
para pejuang perang, orang-orang yang berperang di garis ya depan dengan musuh, itu mereka perlu biaya, mereka meninggalkan anak istrinya perlu biaya. Itu seluruhnya infak fisabilillah bisa sampai 700 kali lipat. Tetapi Allah menyebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berhak melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendakinya? Allah Maha tahu. Di antara kita boleh jadi ada orang-orang yang terpaksa ingin sedekah padahal pas-pasan. Seperti bapak-bapak ibu sekalian, ya, setiap bulan ketika mengambil gaji sudah dipotong pajak 15%, terus menerus. Betul nggak? Betul. Itu kalau seandainya sudah cukup nisab menurut pajak sekitar 3 jutaan sebulan. Yaitu kekayaan yang tanpa pajak, pendapatan tanpa pajak. Bapak yang saya muliakan, seorang muslim ketika setiap bulan ketika mendapatkan gaji 15% diambil untuk pajak, tenang. Karena apa? Untuk membiayai kepentingan negara. Nah sekarang Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Allah yang berfirman hanya 2,5%. Kalau pajak sudah merupakan satu lifestyle, artinya Bapak Ibu semuanya ketika dipotong pajak sudah nggak pernah ribut. Tapi mengapa yang 2,5% kadang-kadang orang segan sekali, seakan-akan punya utang ataupun bagaimana saya membayar utang, berat sekali. Di sini Bapak Ibu yang saya muliakan, padahal seandainya kita sudah terbiasa mendapatkan gaji 3 juta, artinya cuma 75.000 satu bulan. Kalau gaji 5 juta artinya 125.000. Semakin banyak sedekahnya, mengharapkan keberkahan daripada apa yang kita dapatkan itu. Nama yanmu artinya menambah, bisa punya makna keberkahan, punya makna membersihkan. Zakat itu bisa membersihkan hati kita, bisa membersihkan hati dari kebakhilan, membersihkan harta kita, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul bersih hartanya, bersih hatinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak menjanjikan bahwa orang yang sedekah itu pasti akan mendapatkan satu balasan yang lebih dari sisi materi. Itu sering orang-orang bisa tertipu. Tapi hakikatnya, nah, uang yang kita sedekahkan, yang sedikit itu bisa menjadi banyak manfaatnya, keberkahannya. Sampai Rasulullah pernah bersabda dengan sabdanya yang kuat sekali, jauhilah kamu sekalian dari berbagai macam musibah dengan sedekah. Hasinu amwalakum bisadaqah, bahwa bentengi dan jaga hartamu dengan sedekah. Bahkan termasuk kalau ada orang yang sakit, ini banyak ini orang-orang, apalagi di Timur Tengah itu banyak sekali orang-orang yang sangat percaya, dan memang ini hadis itu benar. Dawu mardokum bisadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ada orang Timur Tengah datang ke Indonesia, Ustaz, ada sumur yang perlu dibuat enggak di sini? Untuk apa? Saya ingin buat sumur agar sumur itu mengeluarkan air, sumur pompa. Kemudian setelah itu untuk wudu, untuk minum. Sebab dengan sedekah begitu terus menerus, saya siap untuk itu. Itu salah satu diantaranya, butuh air. Tetapi yang banyak itu kan ada orang-orang yang tidak bisa meneruskan sekolah.
Ya Allah, Bapak Ibu yang saya muliakan, di kampung-kampung untuk hidup saja susah. Mereka sangat butuh. Kita di kota, alhamdulillah, yang punya kelapangan hendaknya memberikan untuk orang-orang yang kesempitan seperti mereka-mereka itu. Bagaimana dijadikan lifestyle, kehidupan biasa, pagi hari subuh sudah langsung membawa uang untuk ke masjid, terbiasa sehari. Pertama, untuk memang diperintah oleh Allah suruh sedekah. Yang kedua, untuk melindungi diri kita, anak kita, cucu kita dari berbagai macam ujian. Kemudian yang ketiga, memang harta kita supaya bersih. Itu seandainya masuk ke kota. Tetapi permasalahannya, itu penting. Sekarang kalau seandainya umat manusia yang banyak, muslim yang banyak, dari 100 orang, satu orang 10.000 saja sudah berapa? Itu dari 100 orang sudah 1 juta. Kalau seandainya cuma 10.000 diberikan kepada seseorang, hilang tanpa makna. Apalagi berjumlah banyak sampai ratusan ribu orang, dan bukan hanya sekitar 10.000 rupiah. Kalau umat Islam setiap hari 1.000 saja sudah sangat luar biasa. Sebulan 30.000 rupiah. Kebiasaan untuk infak, kebiasaan untuk sedekah, peduli dengan saudara kita. Pagi-pagi sudah sedekah. Apalagi kemudian setiap ketika mengambil gaji sudah langsung dipotong pajak, dipotong untuk zakat. Sudah kesepakatan sangat luar biasa. Seandainya itu sudah kita niatkan setiap awal bulan ketika mendapatkan harta, mendapatkan gaji, kemudian langsung dipotong. Bapak Ibu yang saya muliakan, sehingga punya nanti bukan sekedar MPWP, MPWZ, bukan nomor pokok pembayar pajak, apa wajib pajak, tetapi ini wajib zakat. Nah, apakah kita wajib zakat? Sedekah itu macam-macam. Istilah dalam Al-Quran, sedekah itu ada yang digunakan untuk zakat, ada infak, ada yang disebut dengan biasa yaitu zakatnya. Tetapi inti daripada ini adalah bagaimana memberikan. Yang inti kalau yang wajib adalah zakat. Ada seorang petani di kampung, dia menanam padi, mengeluarkan untuk padi itu supaya bisa bagus, maka dibajak, kemudian diratakan dengan cangkul, disirami dengan baik, kemudian diberi pupuk dan seterusnya, dipelihara dengan baik. Kemudian dapatlah 653 kilogram padi gabah. Berapa? Tadi sekitar 653 kilogram gabah. Seandainya itu dijual, kalau 1 kilogram gabah itu berapa? Dia belum sampai 10 kintal. Baru 5 kintal lebih sedikit sudah kena wajib zakat. Itu seorang petani, nunggunya kadang-kadang 2 bulan sudah kena wajib zakat 10%. Kalau hujan dari langit tidak bayar air, dia bayar 10% zakatnya. Itu petani. Kalau airnya harus beli, maka zakatnya 5%. Seorang petani dengan tanah yang sangat mahal istilahnya, dengan biaya yang cukup mahal, tetapi ketika menuai, ketika mengetam, wajib mengeluarkan 10%. Itu
petani. Berapa harga gabah seperti itu? Harga gabah kalau seandainya gabah itu sekarang harga gabah sekitar 7 ribuan. 7 kali 6 berapa? 42, sekitar 4.200.000. Kalau di daerah tertentu di Jawa kadang-kadang lebih murah, ya, kadang-kadang lebih murah. Kalikan saja berapa mereka dengan mendapatkan sekitar 4 juta sudah wajib zakat. Sekarang sekitar 3.800.000 itu sudah wajib zakat. Itu dengan kalau padi dan 10%. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, kita kalau sudah mendapatkan setiap bulan gaji seperti itu dianggap muzaki, orang yang wajib zakat. Berapa? Seadanya mendapatkan 4 juta, dia mengeluarkan 100.000 tiap bulan. Kalau sudah dijadikan sebagai kebiasaan 100.000, ya memang kelihatannya tidak ada artinya kalau sendiri-sendiri, kalau tidak dikelola, kalau tidak dilembagakan. Oleh sebab itu negara ini sudah melembagakan dalam bentuk ada Basnas dari pusat sampai ke provinsi sampai ke daerah. Ada yang dengan LAS, lembaga amil zakat. Bapak Ibu yang saya muliakan, 100 kali sekian seadanya penduduk Indonesia itu rata-rata penghasilannya umpama setiap bulan 4 juta, dari 100 juta saja orang Indonesia. Bayangkan 100 juta kali setiap bulan, kalau dikoordinir secara baik bisa banyak menyelesaikan problematika kemiskinan. Uang itu kalau ditaruh di bank tidak digolong itu kurang banyak manfaatnya. Tetapi kalau langsung untuk di sektor real, untuk perdagangan, banyak sekali saudara-saudara kita di pasar-pasar hanya dengan modal 500.000 untuk jualan, tapi kemudian kena rentenir. Setiap hari dia harus bayar rentenir sekian, Masya Allah. Dan betapa banyak mereka itu ingin mendapatkan pertolongan. Seandainya lembaga amil zakat, badan amil zakat nasional, semuanya mendapatkan uang cukup banyak, bisa banyak mengentaskan kemiskinan mereka. Dan ketika, Bapak Ibu yang kan pernah mendengarkan cerita. Jadi di barat ada orang yang bersawah, bertani. Ketika bertani ini dengan jagung, bertani jagung, dia setiap mau menanam atau setelah menuai, dia bagi-bagikan jagung, yaitu bibit unggulnya diberikan kepada orang-orang yang di sampingnya. Bibit unggulnya. Jadi dia menanam dengan bibit unggul, hasilnya menjadi bibit unggul, dibagikan kepada tetangganya. Ketika ditanya, mengapa Anda senantiasa membagi-bagikan bibit unggul itu ke tetangganya? Apa jawabannya? Perlu saudara ketahui bahwa sawah itu karena sistem untuk bisa dikawinkan silang oleh udara, oleh angin, itu kalau bibit unggul di sampingnya maka akan kena unggul sama unggul sehingga bagus, hasilnya bagus. Ketika disedekahkan kepada yang lain, itu ternyata pengaruhnya kepada dirinya sendiri. Itu seorang petani. Kalau seandainya orang-orang miskin itu bisa kita bantu sehingga memiliki daya beli yang cukup. So kalau tidak dibantu nggak punya daya beli. Jadi orang kaya, pedagang,
Yang kaya itu ketika membagikan sedekahnya, zakatnya kepada orang miskin, sehingga orang miskin itu memiliki daya beli dan akan semakin menguatkan perputaran uang di dalam itu, akan semakin mengokohkan ekonomi. Ketika orang kayanya menyimpan saja kekayaannya di rumah atau di bank, tidak digunakan untuk bagaimana supaya daya beli masyarakat itu meningkat, itu tidak akan membawa kepada keberkahan. Di antara keberkahan, mengapa bisa menumbuhkan ekonomi yang baik? Yang paling hebat, Bapak yang saya muliakan, ini zaman Rasulullah SAW. Karena zakat itu sebenarnya kewajiban yang memungut adalah negara. Di zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat disuruh untuk pergi ke daerah-daerah. Ada Ibnu Lutbiyah, ya, ada sahabat-sahabat dia untuk mengambil zakat, dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan, disalurkan kembali untuk orang-orang miskin. Itu negara terpusat asalnya. Sampai-sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz, saking banyaknya zakat dan orang-orang yang istilahnya miskinnya juga punya harga diri. Bapak yang saya muliakan, yang miskin punya harga diri, yang kaya banyak bersedekah, berzakatnya sesuai dengan aturan. Maka yang terjadi adalah harta di Baitul Mal melimpah. Saking melimpahnya ditawarkan bagi yang pemuda belum menikah yang tidak bisa bayar mahar, mengambil dari Baitul Mal. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ketika orang itu betul-betul komitmen dengan sedekah, komitmen dengan zakat, maka hasilnya sangat luar biasa. Bapak yang saya muliakan. Dan sekarang Indonesia sebagai suatu negara yang memang dilandasi oleh satu kehidupan, ya, di sana Pancasilanya isinya itu adalah sangat luar biasa, ya, dasarnya ketuhanan yang Maha Esa, dasar-dasar itunya luar biasa. Kemudian negara ini juga ketika merdeka, undang-undangnya disusun berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasannya itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu kemudian dibuatlah lembaga-lembaga, di antaranya Basnas untuk tingkat nasional, Basnas tingkat daerah, tingkat provinsi dan tingkat daerah. Dan selain itu dibuatlah, tetapi semuanya diatur dalam undang-undang sehingga meyakinkan sesuai dengan undang-undang. Tidak ada lembaga-lembaga ataupun badan ambil zakat yang keluar dari undang-undang itu. Seandainya ada undang apa yang dilanggar, maka tidak akan mendapatkan izin atau ditutup. Sehingga inilah Bapak yang saya muliakan, kalau kita dalam mengeluarkan zakat sendiri-sendiri, ada orang kaya mengeluarkan zakat sampai orang itu menumpuk-numpuk sehingga terjadi ada yang terinjak-injak, na'udzubillah min dzalik. Dan ketika Bapak Ibu yang saya muliakan memberikan zakat langsung kepada orang itu sebenarnya merasa terhina, karena al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, yang menerima itu adalah lebih rendah. Tetapi ketika yang memberi adalah lembaga, dan Anda termasuk orang-orang yang berhak untuk itu, umpama wajib untuk sebagai muzaki, dan ada tetangga-tetangga kita yang menjadi hak mereka mendapatkan untuk mustahik, maka ketika yang membagi itu lembaga sangat luar biasa. Apalagi semuanya sinergi, Badan Amil Zakat Nasional dengan Badan Amil Zakat yang ada di provinsi dan di daerah, semuanya menyatu, gerakannya sama, kebiasaannya adalah semua orang itu ingin bersedekah. Di mana-mana yang ditanya istilahnya punya NPWZ. Bahkan seandainya negeri ini lebih memperhatikan lagi untuk mengurus KTP, harus punya NPWZ.
Kalau untuk mengurus paspor harus punya NPWP. Kalau negeri ini begitu, akan menjadi style kita untuk senantiasa berzakat, senantiasa untuk bersedekah. Sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kalau seandainya ingin naik pangkat, mengurus surat-suratnya harus punya NPWP. Tapi alangkah indahnya kelak di suatu saat semua orang muslim yang wajib berzakat punya NPWP. Yang tidak mampu untuk berzakat karena menjadi mustahik, ya menjadi orang yang berhak mendapatkan mustahik, ada surat keterangannya tersendiri. Kalau itu terjadi, maka lifestyle kita akan menjadi seorang yang selalu berzakat. Di Mesir ada seorang, ini pengusaha kalau ada masjid selalu keliling dia. Ada masjid yang belum jadi didatangi, kemudian ditanya, apa kekurangan masjid ini? Oh, pintunya belum. Maka kemudian dia bilang, saya sedekah untuk masjid ini, saya sedekah pintunya dan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Kadang-kadang anaknya dibawa. Terus begitu. Dan ternyata ini rezekinya luar biasa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkembang terus. Kemudian suatu saat, karena sering begitu, anaknya kadang-kadang ikut. Jadi bagaimana? Saya bersedekah, pahalanya untuk kedua orang tua saya. Luar biasa. Setelah anaknya, karena orang mampu dan anaknya juga otaknya mampu, karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan, ada yang masuk sekolah unggulan. Biasanya yang masuk sekolah unggulan baru semester 3 sudah dapat proyek-proyek. Kalau perguruan tinggi unggulan sudah banyak proyek-proyek biasanya. Nah, ini yang lucu adalah anaknya itu, orang tuanya masih hidup. Suatu saat orang tuanya itu mendatangi suatu masjid. Di sini masjid kurang apa? Kurang keramik. Ketika akan mau membayar keramiknya, ternyata keramik di situ sudah dibayar oleh anaknya, kata panitia masjid, dan katanya pahalanya untuk kedua orang tuanya. Sudah kebiasaan, indah sekali. Di mana-mana gampang untuk bersedekah. Masya Allah, kalau Bapak Ibu sekalian, ya di perapatan, di lampu merah kadang-kadang, apalagi ada polisi entah cepet atau yang selingkuhan, itu kalau tidak diberi kadang-kadang Bapak Ibu juga bisa celaka. Tetapi hanya dengan uang segitu itu bisa mengamankan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, hasinu amwalakum bis-shadaqah, bentengi hartamu itu dengan sedekah, dengan zakat. Yang wajib adalah zakat. Zakat wajib atas orang yang sudah mencapai nisab. Berapa nisabnya? Tadi, kalau seandainya harga gabah 652 kilogram gabah per kilogram 7.000 atau 6.000, lihat harga di BPS berapa, kalikan itu. Kira-kira lebih kecil 3.800.000, maka kita perlu memberikan zakatnya setiap kita mendapatkan. Wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berikan zakatnya ketika kita mengetat, ketika mengambil gaji. Bagian dari harta kita ini untuk sedekah. Dan ternyata ahli surga. Dalam Al-Quran, ahli surga itu cirinya. Lihat di dalam surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan Rabbmu dan menuju surga yang seluas langit dan bumi, yang sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa ahli surga? Orang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang saat gajian tiba langsung dipotong 2,5%. Akan ringan sekali. Kalau sekian tahun, waduh, masya Allah akumulasinya. Kalau orang yang menunda-nunda kadang-kadang, ya Allah besar juga ya kalau sekaligus diberikan. Ada yang gajinya umpamanya ya setiap bulan 5 juta. Ketika dikeluarkan di akhir tahun 5 juta kali 12 bulan 60 juta. Waduh, berapa? Kadang-kadang waduh sekian, sayang juga. Itu manusia. Dan Allah memberikan peringatan kepada orang yang tidak mau berzakat akan diberikan kehancuran. Setiap hari malaikat turun, 2 malaikat minimal. Yang satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khulafa, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak satu ganti yang lebih bagus. Yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kepada yang kikir satu kehancuran. Kehancuran bukan berarti Bapak Ibu sekalian ketika gajinya setiap bulan 4 juta kemudian langsung dikurangi, bukan. Kehancuran itu bisa dari berkahnya. Seharusnya anaknya cerdas, anaknya bebel. Seharusnya anaknya selamat dari tabrakan, anaknya tabrakan. Itu kekurangan-kekurangan itu diambil oleh Allah. Diambil karena tidak melindungi hartanya. Maka sangat indah kalau sudah jadi lifestyle. Setiap bulan sudah ada NPWC, sudah zakatnya jelas. 4 juta cuma 100.000 rupiah. Apa artinya lah bagi kita 100.000 rupiah seandainya kita mendapatkan satu perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu masa depan. Bapak biasa melihatkan, tidak ada di antara kita ingin anaknya itu celaka di masa yang akan datang. Kita tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin anaknya itu sengsara setelah kita meninggal kelak. Tidak ada. Dan dengan kesolehan, tadi sedekah dengan kesolehan itu akan bisa memberikan jaminan. Coba lihat nanti di dalam surat Al-Kahfi yang suka dibaca pada malam Jumat ya. Ada sebuah cerita. Ceritanya bahwa ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu sampai di suatu kampung, hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama fa'abau ayyudhifuhuma. Sampai keduanya itu di suatu kampung. Karena tamu nggak punya banyak bekal, minta makan, istilahnya jadi tamu. Tapi orang-orang kampung itu betul-betul sangat tidak peduli dengan orang asing dan tamu. Kikir. Sama dengan Nabi Musa. Nggak diberi apa-apa tapi tenang berdua sebagai seorang nabi. Tiba-tiba ada sebuah rumah. Yuridu ayyan qadha fa'aqama. Ada rumah mau runtuh. Kemudian, ayo Musa, itu dibangun. Nabi Musa orangnya memang profesional. Kita ini datang ke kampung ini dipedulikan juga enggak.
memberi minum saja enggak. Ini kok kita tiba-tiba ada rumah mau hancur, kemudian kita beresin. Kata Nabi Musa, wajar kok, wajar. Berkata begitu tuh wajar. Tetapi Nabi Khidir beda lagi. Diberi wahyu oleh Allah bahwa di bawah rumah itu ada simpanan. Simpanan untuk 2 anak yatim. Fakana lil yatimain. Bagi anak yatim, dan bukan sekedar bagi anak yatim. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa kana abuhuma sholihah. Kedua ini bapaknya ini dulunya itu dulu soleh orangnya. Sebelum meninggal istilahnya ini dalam satu riwayat adalah bapak turunan yang ke-7 ke atas. Jadi pengaruhnya kesolehan seseorang, perhatiannya terhadap anaknya itu bukan dengan menyiapkan harta, tetapi dengan menyiapkan amal soleh, memperkokoh sedekah, membiasakan. Kalau seandainya ingin anak kita terjaga, masa depan pendidikan anak kita terjaga, setelah kita meninggal mereka terjaga, dan dengan kebiasaan bersedekah, kebiasaan mengeluarkan zakat, apalagi secara otomatis sudah niat yang penting di awal bulan disuruh potong bagian gaji, potong gaji saya 10, katakan 2,5%. Kalau 10% luar biasa, 2,5%. Kelak Allah akan menumbuhkan. Pagi-pagi malaikatnya mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak itu ganti yang lebih bagus. Ini bagaimana sudah menjadi zakat kita itu sudah lifestyle. Kalau ada yang tidak mengeluarkan zakat, malu. Kalau tidak memiliki NPWZ, malu, ya Allah, saya ini pedulinya kepada mereka. Kita diberi rizki, alhamdulillah gampang. Ada yang di kampung-kampung pergi ke sawah kepanasan, kemudian kerja 1 hari kadang-kadang cuma dapat 15.000. Ada yang 20.000 kali 30 hari itu kalau nggak sakit cuma dapat berapa? 600.000. Ya Allah, kasihan kepada mereka. Sifat seperti itu yang indah dalam diri kita menjadi lifestyle yang indah. Kalau kita peduli melihat orang-orang yang banyak, mereka itu tidak memiliki penghasilan yang jelas, tapi kita dengan kedermawanan kita sudah siap untuk dipotong di awal bulan 2,5% dan tidak terasa. Tetapi akan terasa, Bapak Ibu sekalian, yang akan terasa pengaruhnya terhadap anak, terhadap istri, terhadap aset-aset kita. Masyaallah muslimin wa rahmatullah. Saya kira itu sekedarnya yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Masih ada waktu, terserah panitia sampai jam berapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.